Right. Good. Sebentar, masih jalan. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan keberapa ya? Mungkin 1, 2, ke-7 kalau nggak salah, ke-8 kita di Zeno Topic in Logic and Metaphysics yang merayakan World Logic Day. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik ya. Tidak logika murni, tapi sangat bersinggungan dengan banyak hal. Kita akan bicarakan tentang simplicity sama probabilitas Bayesian dan akan dipandu oleh Mas Taufikur Rahman. Sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan beliau lebih jauh, tapi saya ingin memperkenalkan karena teman-teman mungkin sudah tahu. Tapi saya akan memberikan introduksi sedikit tentang beliau. Mas Taufikur Rahman, lulusan S1 UGM dan sekarang lagi menjalani pendidikan master juga di filsafat UGM. Kepala redaksi ya, LSF Cogito, di Zeno, orang yang selalu kita minta pendapat tentang apapun yang berhubungan dengan mind dan cognitive science. Dan juga sekarang adalah direktur Antinomi. Kita sudah mengenal Mas Taufik dari esai-esainya dan tweet-tweetnya yang tajam. Dan hari ini kita akan langsung belajar dari Mas Taufikur Rahman. Seperti apa simplicity dan seperti apa Bayesian probability dan mungkin apa hubungan dengan Occam Razor dan bagaimana itu berhubungan dengan gimana kita bisa memilih teori yang lebih baik akan dijelaskan langsung oleh Mas Taufikur Rahman. Nanti waktunya bebas, Mas Taufik bisa sampai 45 menit, kalau 1 jam juga nggak ada masalah. Nanti kita bisa selesai mungkin jam setengah 9 lebih 15 karena kita telatnya 15 menit. Jadi kalau misalnya diskusinya seru seperti tadi, bisa lebih. Dan sebenarnya saya menggantikan ini ya. Sebenarnya moderator hari ini itu Mas Rizalatul Hukmi, tapi karena tadi mendapatkan diskusi yang sangat panas, diserang dari berbagai penjuru, dan saat mempertahankan itu suaranya habis, jadi harus saya gantikan. Oke, gitu aja membuka dari saya. Langsung saya berikan waktu dan tempat ke Taufikur Rahman. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Direktur. Terima kasih juga untuk pengenalannya. Izin share screen ya. Silakan. Kelihatan belum? Masih loading. Masih belum kelihatan, masih loading. Yap, sudah kelihatan Word-nya. PDF, sorry, PPT. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah join di diskusi Zeno yang keberapa? Ke-8 ya? Atau keberapa? Saya lupa. Malam ini saya akan membahas sedikit, juga tidak begitu dalam, tentang kesederhanaan dan hubungannya dengan probabilitas Bayesian. Saya perlu disclaimer 2 hal sebelum memulai presentasi ini. Pertama, saya tidak akan sefilsuf Mas Rizal tadi yang ngasih proposal jelas tentang ide-idenya. Di sini saya hanya akan memaparkan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh beberapa orang dan kemudian melihat beberapa kemungkinan masalah dari poin itu. Terus yang kedua, saya tidak belajar statistik secara formal, jadi nanti mohon maaf kalau nanti ada beberapa hal teknis atau hal yang lain yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Oke. Kita sekarang masuk ke konteksnya ya dulu. Saya mungkin akan cerita sedikit panjang tentang konteksnya. Kenapa kemudian saya menyandingkan antara simplicity atau Occam Razor dengan Bayesian probability.
Jadi konteks kenapa dua topik ini bisa bertemu begitu itu muncul dalam konteks dalam upaya untuk menjustifikasi prinsip kesederhanaan. Prinsip yang tidak hanya dipakai dalam pemilihan teori ilmiah, tapi juga dalam pemilihan teori filsafat, lebih spesifik teori ya, metafisika umumnya. Prinsip ini menyatakan bahwa jika ada dua teori yang sama-sama didukung oleh bukti yang tersedia, maka kita harus memilih teori yang lebih sederhana. Nah, apa saja ukuran kesederhanaan? Ini sudah saya bahas di diskusi setahun yang lalu, kalau nggak salah di acara Zeno juga. Ada kesederhanaan kuantitatif, kualitatif, ontologis, ideologis, dan seterusnya. Saya tidak akan membahas itu lagi, tapi bagaimana menjustifikasi prinsip ini sekarang? Mengapa kita harus memilih teori yang sederhana daripada teori yang kompleks misalnya? Begitu dua teori ini sama-sama didukung oleh bukti. Sejauh yang saya telusuri, setidaknya ada 4 justifikasi yang umum ya. Pertama, justifikasi metafisik, dan ini merupakan bentuk justifikasi yang paling awal diberikan untuk prinsip ini. Jadi dia berangkat dari pengandaian bahwa kenapa kita harus memilih teori yang sederhana, karena secara metafisik dunia material atau dunia alamiah atau alam semesta itu sendiri bersifat sederhana. Ini misalnya juga dikumpulkan oleh orang-orang filsuf alam dulu seperti Newton, terus Einstein di beberapa artikelnya juga sempat mengemukakan hal yang sama begitu. Bahwa alam sendiri itu kalau bisa dia mewujudkan sesuatu dengan satu penyebab misalnya, maka dia tidak mungkin melakukannya dengan dua penyebab begitu. Ini juga dipakai dalam argumen teologis misalnya untuk mengatakan bahwa penyebaban yang paling powerful itu hanya ada satu, yaitu penyebaban dari Tuhan. Karena udah gak mungkin lagi ada penyebaban dari selain Tuhan begitu, maksudnya dari alam begitu. Itu salah satu justifikasi. Yang kedua, justifikasi empiris. Ini sama kayak dengan argumen untuk realisme ilmiah yang paling umum, mengatakan bahwa kenapa kita perlu memilih teori yang sederhana, karena sejarah sains menunjukkan, sains dalam sejarahnya menunjukkan bahwa dia berhasil dalam melahirkan teori-teori yang sukses begitu, yang punya daya prediktif yang bagus dan seterusnya. Karena apa? Salah satunya karena dia menggunakan prinsip kesederhanaan. Dalam sejarahnya misalnya yang sering disebut sejarah pemilihan teori antara heliosentris, sistem planet Copernicus dan sistem planet Ptolemeus, terus teori relativitas Einstein dengan teori Lorentz, terus lagi yang dibahas oleh para pembela prinsip ini juga dalam sejarah penemuan neutrino yang dilatar belakangi oleh fenomena pembusukan decay itu, beta decay, bukan pembusukan beta. Jadi di situ neutrino yang dipostulatkan hanya ada satu, di setiap fenomena beta decay itu hanya ada satu neutrino, bukan 2, 3 dan seterusnya. Dan itu terbukti berhasil begitu. Kalau sains di masa lalu terbukti berhasil dengan menggunakan prinsip kesederhanaan, maka di masa yang akan datang dia juga akan berhasil begitu menggunakan prinsip kesederhanaan. Oleh karena itu dalam prakteknya sains mesti mengacu ke prinsip ini. Namun ini oleh banyak filsuf disebut bahwa justifikasi ini bersifat sirkular karena dia mengacu pada bentuk penalaran induktif. Ini juga sudah dibahas oleh Mas Rosi kemarin, dan penalaran induktif itu mengandaikan adanya keseragaman antara masa lalu dengan masa yang akan datang, bahwa ya masa yang akan datang itu akan selalu seragam dengan masa lalu. Dan tesis uniformity ini mengandaikan prinsip kesederhanaan itu sendiri, bahwa alam itu sederhana, dia selalu seragam, tidak punya perubahan-perubahan yang
sifatnya sangat radikal dan seterusnya. Dan oleh karena itu, karena dia mengandaikan prinsip kesederhanaan, maka dia sendiri dipertanyakan sebenarnya. Terus yang ketiga, justifikasi falsifikasionis dari Popper ya. Jadi kenapa teori atau hipotesis yang sederhana itu lebih preferable daripada hipotesis yang kompleks, karena bagi Popper ini terkait dengan tesisnya bahwa tujuan sains itu bukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin teori, tapi untuk membuang teori-teori yang salah, untuk mengeliminasi, untuk memfalsifikasi. Dan teori yang sederhana itu lebih mudah untuk dibuang, lebih mudah untuk difalsifikasi. Dalam bahasanya Popper itu, falsifiabilitas sebuah teori itu tergantung dengan jumlah potensial falsifiernya, pembantah yang tergantung jumlah sesuatu yang berpotensi untuk membantah teori itu. Semakin banyak, maka dia sebenarnya semakin banyak, maka dia semakin tidak falsifiable. Jadi kalau dia hanya sedikit, hanya ada satu, semakin banyak maka dia semakin falsifiable, semakin banyak potensial falsifiernya itu, maka berarti dia semakin falsifiable. Tapi kalau semakin sedikit, dia semakin tidak falsifiable. Nah, dalam Popper, teori atau bentuk pernyataan yang sederhana itu punya potensial falsifier yang sangat banyak. Kalau saya kasih contoh misalnya, gini, kenapa mahasiswa UGM sukses begitu? Misalnya kita punya data nih bahwa mahasiswa UGM sukses begitu. Terus kita cari penjelasan, apa penjelasannya, terus kemudian ada satu penjelasan yang sangat sederhana bahwa mereka menjadi sukses karena sistem pendidikannya begitu. Sistem pendidikan di UGM itu memang udah baik begitu. Terus yang kedua, dia tidak hanya mempostulatkan satu faktor, tapi menambahkan satu faktor lagi, misalnya sistem pendidikan, dan kemudian tergantung pada prestasi akademiknya juga begitu. Sistem pendidikannya baik tapi prestasi dia IPK-nya jeblok misalnya, ya nggak akan sukses juga begitu. Nah, di antara dua pernyataan ini, yang paling banyak potensial falsifiernya itu adalah yang pertama, karena dia sejumlah mahasiswa UGM. Tapi begitu ada satu saja mahasiswa UGM yang nggak sukses, begitu kan, maka teori ini salah. Tapi kalau yang kedua, itu sejumlah mahasiswa UGM dikurangi yang tidak punya prestasi akademik. Jadi yang menjadi potensial falsifier itu hanya yang punya prestasi akademik. Cakupannya jadi lebih kecil. Nah, di antara orang mahasiswa UGM yang punya prestasi akademik itu kemudian nggak sukses, nah itu baru jadi potensial, jadi falsifiernya begitu. Nah, oleh karena itu, bagi Popper ini, teori yang sederhana itu lebih mudah untuk dibuang sebenarnya, dan itulah kenapa kita harus merumuskan teori, merumuskan hipotesis itu, dan memilihnya untuk diuji, itu yang lebih sederhana dahulu gitu, karena dia lebih mudah. Tapi bagi penentang prinsip kesederhanaan ini kemudian dikritik karena dia nggak ngasih justifikasi epistemik mengapa teori yang lebih sederhana benar, enggak, tapi justru dia, bagi Popper, yang lebih sederhana dipilih itu bukan karena yang lebih mungkin untuk benar, tapi lebih mungkin untuk keliru. Kemungkinannya untuk keliru besar. Dan di situ pertimbangan Popper lebih ke pertimbangan pragmatis. Bagaimana sains bisa lebih cepat berkembang begitu. Nggak lama harus menunggu lebih lama dengan mengadopsi teori yang lebih sederhana begitu. Nah, itu tiga justifikasi yang dalam
pertimbangan terkini itu dianggap tidak begitu memadai bagi untuk menjustifikasi prinsip kesederhanaan. Pertama yang metafisik itu udah ditentang banyak orang bahwa nggak ada bukti empiris yang menyatakan bahwa dunia ini sebenarnya sangat sederhana, nggak ada. Maka belakangan justifikasi yang lebih banyak diajukan itu adalah justifikasi probabilistik. Dan ini sedikit berbeda daripada yang falsifikasionis. Kalau yang falsifikasionis tadi, dia dipilih karena potensinya untuk keliru lebih besar. Tapi kalau yang justifikasi probabilistik itu potensinya untuk benar yang lebih besar. Oke, itu kira-kira pengantar. Terus di sini saya akan coba sedikit ngasih gambaran umum tentang probabilitas. Ada dua pendekatan untuk probabilitas. Pertama pendekatan Bayesian dan pendekatan frekuentis. Yang Bayesian itu sebenarnya mengukur sejauh mana tingkat kepastian rasional atau sejauh mana kita bisa yakin atas sesuatu berdasarkan bukti-bukti yang kita terima, berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Tapi kalau frekuentis itu mengukur tingkat keseringan sebuah peristiwa, gitu. Dan ini kemudian memunculkan kesan seolah-olah yang pertama, yang Bayes itu pendekatannya lebih bersifat subjektif, sementara yang kedua lebih bersifat objektif karena dia melihat secara langsung apa yang terjadi di dunia, begitu. Bukan kalau yang pertama hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia, terus kemudian berdasarkan bukti itu seberapa yakin sih kita akan probabilitas sebuah peristiwa. Kalau yang frekuentis langsung dia melakukan eksperimen terus secara berulang, terus melihat statistiknya seberapa sering peristiwa tertentu terjadi. Tapi sebenarnya pembelahan objektif subjektif secara ketat ini juga kemudian tidak terlalu tepat untuk menggambarkan perbedaan dua pendekatan ini, karena kalau sekalipun pendekatan Bayesian dianggap subjektif, dia juga masih mempertimbangkan data empirik, begitu. Dia tidak semata-mata kemudian menentukan tingkat keyakinan kita, enggak, tapi tingkat keyakinan kita itu masih juga muncul dari bukti-bukti yang kita punya, begitu. Tidak muncul secara sepenuhnya subjektif, enggak. Terus frekuentis juga tidak bisa juga dikatakan sepenuhnya objektif karena dalam frekuensi yang muncul itu sangat ditentukan oleh bagaimana desain eksperimen yang kita pilih, juga terkait dengan jumlah sampel dan seterusnya. Dan pilihan-pilihan ini kan sepenuhnya terkadang keputusan peneliti ya. Kita mau mendesain eksperimen seperti apa dan kemudian menentukan jumlah sampelnya berapa, kita akan melakukan eksperimen sampai batas pengulangan yang mana, gitu. Itu kan pilihan-pilihan yang muncul dari setidaknya kesepakatan dari para ilmuwan. Oke, sekarang masuk ke, nah yang digunakan untuk menjustifikasi prinsip kesederhanaan itu adalah yang pertama, yang Bayesian, bukan yang frekuentis. Nah, bagaimana probabilitas Bayesian? Jadi probabilitas Bayesian itu berangkat dari teorema yang dibikin Bayes. Jadi teoremanya begini. Ini enggak abstrak-abstrak enggak rumit-rumit banget sebenarnya, cuman ini bentuk persamaan biasa gitu. Jadi saya artikan simbolnya dulu ya. Jadi PH ini yang pertama ini PH terus garis E itu maksudnya probabilitas, artinya probabilitas posterior istilahnya, itu adalah probabilitas sebuah hipotesis berdasarkan bukti yang tersedia. Mengingat bukti yang tersedia, ada bukti tertentu, terus kemudian kita ingin mengetahui seberapa tinggi probabilitas hipotesis tersebut untuk benar. Nah, di sini probabilitas posterior adalah hasil dari kemungkinan atau likelihood. Ini likelihood sebenarnya istilah teknis di Bayes dan
kalau dalam bahasa Inggris ini kayaknya hampir sama ya maknanya dengan probability begitu. Cuman di sini saya terjemahkan aja dengan kemungkinan. Jadi kalau yang probabilitas posterior itu probabilitas hipotesis mengingat bukti, tapi kalau kemungkinan itu probabilitas bukti mengingat hipotesis. Terus yang ketiga ada probabilitas prior. Jadi ini adalah probabilitas sebuah hipotesis tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Jadi kemungkinan sebuah hipotesis untuk benar sebelum bukti-bukti tertentu itu muncul begitu. Jadi dia independen dari bukti-bukti. Kalau yang pertama itu kondisional, dikondisikan oleh bukti. Yang terakhir probabilitas bukti tanpa mengandaikan adanya hipotesis tertentu. Kalau yang kemungkinan kan mengandaikan adanya hipotesis tertentu. Nah, teorema Bayes itu menghitung probabilitas sebuah hipotesis dengan formula ini, dengan teorema ini. Semisal kayak misal saya bangun pagi melihat halaman basah gitu. Itu data yang tersedia, bukti yang tersedia, observasi yang data observasional yang saya punya, halaman basah. Terus setidaknya ada dua hipotesis misalnya untuk menjelaskan data halaman basah. Pertama misalnya semalam hujan, hipotesis semalam hujan. Atau hipotesis kedua tadi sebelum saya bangun istri saya misalnya menyiram halaman sebelum dia berangkat kerja gitu. Dan saya tidak tahu itu, saya tidak tahu semalam apakah benar hujan dan juga tidak tahu apakah istri saya benar-benar menyiram halaman. Yang saya tahu hanya tahu halaman basah. Jadi bagaimana cara menghitung apakah hipotesis pertama atau yang kedua yang lebih mungkin atau yang lebih tinggi tingkat probabilitasnya, yaitu dengan menghitung kemungkinan dan probabilitas prior. Nah, ini dalam probabilitas Bayesian ini banyak dipakai dalam diagnosis penyakit. Kayak sekarang nih misalnya musim wabah corona begitu. Jadi kalau tadi misalnya hipotesisnya antara hujan dan istri menyiram halaman, terus datanya halaman basah. Sekarang kalau dalam konteks penyakit misalnya adalah datanya hasil tes. Kita punya data hasil tes misalnya positif, ada negatif, terus hipotesisnya beneran positif gitu, beneran positif corona atau Mas Taufik masih di sana? Halo? Teman-teman nggak kedengeran apa-apa ya? Enggak. Oh iya. Halo, Mas? Halo, Mas Taufik? Masih di situ? Keluar. Kayaknya kena ini, hujan deras di Jogja ini. Sebentar, saya hubungi lagi. keputus tadi ya? Oh ya, keputus, Fik. Sampai di corona tadi. Jadi kamu bilang menjelaskan ekuasi yang pertama itu, Oke, yang aku positif share. corona sampai. Mungkin bisa share lagi. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Fik. Jangan-jangan berhubungan dengan rezim ini. Aduh. Langsung diputus. Tapi dari tadi nggak putus-putus ya?
Enggak, cuma waktu mau bilang yang PC plus T plus itu. Oke. Oke. Jadi andaikan di sini C plus adalah positif corona, C min negatif corona, maksudnya yang hipotesis positif corona dan hipotesis negatif corona. Terus T plus adalah hasil tes positif. Jadi ini adalah maksudnya di sini bukti hasil tes positif, dan kalau T min berarti hasil tes negatif. Saya tes misalnya terus positif, maka maka masuk rumus yang ini. Jadi probabilitas saya beneran dapat corona mengingat hasil tes saya positif adalah probabilitas untuk dapat tes positif, dapat hasil tes negatif mengingat saya beneran corona dikali probabilitas positif untuk corona dan dibagi probabilitas bukti. Probabilitas bukti ini nanti didapat dari sini. Jadi kalau biasanya probabilitas bukti itu maksudnya terkait dengan akurasi alat tesnya ya. Jadi di sini itu biasanya diperoleh dari dia memperhitungkan sensitivitas alat tesnya. Sensitivitas itu maksudnya kemampuan sebuah alat tes untuk mendeteksi orang yang positif secara benar positif begitu. Terus yang kedua dia mempertimbangkan spesifisitasnya. Spesifitas itu maksudnya kemampuan sebuah alat tes untuk mendeteksi negatif orang yang memang negatif begitu, nggak menghasilkan false negatif. Itu kira-kira gambarannya begitu kalau di diagnosis. Jadi ini jadi perhitungan penting, tapi begitu masuk ke dalam upaya untuk menjustifikasi prinsip kesederhanaan, ini saya ngerujuk ke Sober, Elliot Sober gitu. Tapi begitu masuk ke upaya untuk menjustifikasi prinsip kesederhanaan, probabilitas bukti itu dihapus. Mengapa dihapus? Karena dia ini tidak berpengaruh terhadap tingkat probabilitas dua hipotesis yang bersaing begitu. Jadi sejauh bukti yang tersedia sama begitu. Tadi misalnya soal hujan begitu, bukti basah halaman basah begitu. Bukti halaman basah. Jadi apapun hipotesisnya, maka probabilitas halaman basah itu tetap sama untuk hipotesis apapun, tidak terpengaruh. Makanya dia tidak diperhitungkan dalam upaya untuk menjustifikasi prinsip kesederhanaan. Yang diperhitungkan hanya dua fungsi ini, fungsi kemungkinan yaitu probabilitas bukti mengingat hipotesis tertentu dan probabilitas post prior, probabilitas sebuah hipotesis sebelum adanya bukti tertentu. Misalnya maksudnya kalau dalam konteks tanah basah tadi, probabilitas untuk hujan untuk dalam konteks hipotesis hujan, dan probabilitas untuk istri saya nyiram halaman dalam konteks hipotesis basah karena disiram begitu. Seberapa tinggi sih sebenarnya probabilitas masing-masing itu? Misalnya sekarang tentu begitu kita tahu ramalan cuaca BMKG tentu akan berbeda nilai hipotesis ini begitu. Atau tahu bahwa ini musim kemarau yang tidak mungkin ada hujan, tentu itu akan membuat probabilitas prior untuk hipotesis hujan ini menjadi rendah. Nah begitu, jadi ada dua fungsi yang bisa menentukan sejauh mana sebuah hipotesis itu probable, mungkin untuk benar. Nah dari mana dua fungsi ini diperoleh? Nah di sini masuk prinsip kesederhanaan. Pertama, soal probabilitas prior. Jadi dari mana nilai probabilitas prior ini diperoleh? Pertama, ada dua jenis probabilitas prior, ada yang informatif dan yang kedua ada yang tak informatif. Nah, yang informatif ini biasanya diperoleh dari
probabilitas posterior di waktu sebelumnya. Jadi kalau misalnya dalam konteks hipotesis hujan, misalnya dalam seminggu terakhir, hujan itu selalu selang-seling. Kalau misalnya malam ini hujan, besok malam enggak, dan besok malamnya hujan. Nah, maka mengingat itu, kita bisa menentukan berapa nilai sebenarnya sebuah hipotesis prior, berapa nilai kemungkinan untuk hujan tadi malam, begitu, mengingat data-data sebelumnya. Jadi ini mengacunya ke data empiris, makanya disebutnya sebagai probabilitas prior. Namun ini dikatakan cukup bermasalah karena dia akan pertama, kerangka probabilitas Bayesian sebenarnya tidak didasarkan pada, untuk penentuan probabilitas priornya tidak didasarkan pada data empiris. Yang kedua, kalau dia didasarkan pada data empiris, yang itu adalah probabilitas posterior di waktu sebelumnya, di waktu T pertama misalnya, maka ini akan menyebabkan adanya regresi yang tak terbatas. Jadi probabilitas posterior itu kan diperoleh dari probabilitas prior tertentu. Sementara dengan kerangka ini yang informatif, probabilitas prior tadi di probabilitas posterior pertama itu diperoleh dari probabilitas posterior sebelumnya, dan begitu terus ke belakang. Dan ini akhirnya dihindari. Beberapa filsuf mengajukan prinsip ketakbedaan atau principle of indifference. Ini prinsip yang tidak informatif. Kenapa tidak informatif? Karena dia akan memberikan nilai yang sama untuk setiap hipotesis. Misalnya di dalam ketersediaan satu bukti, misalnya bukti halaman basah, ada berapa hipotesis yang mungkin untuk menjelaskan bukti ini? Misalnya katakanlah ada 2. Maka masing-masing probabilitas prior dari setiap hipotesis itu nilainya adalah 1/2. Kalau misalnya ada 3 hipotesis yang mungkin, maka nilainya 1/3. Kalau misalnya ada 4 hipotesis yang mungkin, 1/4, dan begitu seterusnya. Karena bunyi prinsipnya adalah jika ada n hipotesis, maksudnya ada sejumlah hipotesis tertentu, 1, 2, atau 3, dan seterusnya, yang berbeda tapi menjelaskan satu hal yang sama, dan kita tidak punya bukti memadai tentang yang mana yang lebih probable, maka probabilitas prior masing-masing hipotesis harus diberi nilai sama, yaitu 1/n, 1 per jumlah hipotesis yang mungkin itu. Nah, akhirnya karena solusinya adalah dia ngasih nilai sama, dia akhirnya probabilitas prior ini tidak punya peran signifikan untuk menentukan probabilitas posterior, untuk menentukan untuk menentukan ini. Jadi probabilitas ini, PH ini, karena dia dikasih nilai sama, maka dia tidak punya peran signifikan untuk menentukan apakah ini tinggi atau enggak. Jadi satu-satunya yang punya peran signifikan jadi cuma ini. Nah, akhirnya karena dia jadi insignifikan dengan prinsip indifference ini, ada Jeffreys mengajukan postulat kesederhanaan. Jadi probabilitas prior sebuah hipotesis itu tidak bisa kita dikasih nilai sama, kata si Jeffreys. Dia harus bisa diurut, harus bisa di ranking, dan harus ada mana yang lebih probable berdasarkan probabilitas priornya tadi. Dan jadi di sini apa kriteria untuk menentukan perankingan hipotesis itu? Nah, yang menentukannya adalah prinsip kesederhanaan. Jadi dia mengatakan bahwa our suggestion is that
valuable guide to is provided by the notion of simplicity, which is a quality is recognizable when present. In other words, the simpler the law, the greater is its prior probability. Jadi semakin sederhana sebuah hukum, sebuah hipotesis, sebuah teori, maka semakin tinggi tingkat probabilitas priornya. Dengan itu kita bisa meranking atau mengurut, bukan mengurut memijat ya, membuat pengurutan terhadap hipotesis-hipotesis yang mungkin berdasarkan prior probability-nya. Dan di sini jadi signifikan, akhirnya jadi punya peran signifikan juga fungsi prior probability. Namun apakah ini benar-benar menjustifikasi kesederhanaan, bahwa kesederhanaan itu penting? Ternyata enggak juga kan, karena dia menjadi postulat, bukan sesuatu yang didukung oleh nilai-nilai tertentu. Enggak, dia justru menjadi penentu, menjadi nilai penentu. Jadi dia dipostulatkan begitu saja semata hanya untuk membuat probabilitas prior dalam sebuah hipotesis itu punya peran signifikan untuk menentukan probabilitas posteriornya. Begitu. Jadi dia sebagai postulat juga bisa dipertanyakan dong begitu. Kenapa pakai kategori kesederhanaan untuk mengorder sebuah hipotesis, kenapa enggak kategori yang lain? Nah, ini enggak dijawab. Dia hanya mengatakan bahwa itu sesuai dengan praktik saintifik yang baik, katanya si Jeffries. Nah, Sober punya strategi lain. Kalau si Jeffries mencoba masuk melalui probabilitas prior, si Sober ini masuk melalui kemungkinan atau likelihood, melalui ini. Jadi prinsip kesederhanaan bisa dijustifikasi dalam kaitannya bukan dengan probabilitas prior, tapi dalam kaitannya dengan kemungkinan. Itu Sober. Nah, ini terkait dengan hukum kemungkinan atau law of likelihood. Jadi Sober mengatakan bahwa jadi kalau kita kembali ke contoh tadi itu ada tanah basah, bukti bahwa tanah basah, terus hipotesis hujan, hipotesis disiram begitu. Nah, ini kan seolah-olah dua hipotesis ini sama-sama didukung oleh bukti tanah basah kan. Jadi tidak ada yang lebih unggul gitu. Jadi semalam hujan, ya ini juga didukung oleh fakta bahwa pagi ini tanah basah. Terus istri saya menyiram halaman juga didukung oleh tanah basah begitu. Nah, bagaimana menentukan mana yang lebih mungkin, mana yang tingkat likelihood-nya lebih tinggi bagi Sober? Nah, disitulah prinsip kesederhanaan menentukan. Jadi semakin sederhana sebuah hipotesis, maka semakin tinggi tingkat likelihood-nya. Kenapa? Karena berdasarkan hukum kemungkinan itu, bukti yang tersedia itu bisa dikatakan mendukung hipotesis satu, katakanlah misalnya hipotesis hujan daripada hipotesis disiram, jika dan hanya jika kemungkinan likelihood hipotesis satu, kemungkinan untuk tanah untuk basah mengingat hujan, itu lebih tinggi daripada kemungkinan tanah basah mengingat ia disiram. Nah, di sini si Sober ngasih contoh perentangan antara common cause dan separate cause, antara penyebab tunggal atau penyebab bersama untuk dua peristiwa berbeda dan dua penyebab yang berbeda untuk dua peristiwa yang berbeda. Dalam perbandingan antara common cause dan separate cause, ini tentu yang lebih sederhana adalah yang pertama, karena dia hanya mempostulatkan satu penyebab daripada hanya dua penyebab. Ini setidaknya secara kuantitatif, hanya secara jumlah entitas yang dipostulatkan atau jumlah penyebab yang dipostulatkan. Nah, ini
apa bukti bahwa ini kemudian lebih tinggi dari apa CC, lebih tinggi daripada SC, mengingat dia lebih sederhana. Dia ngasih contoh, ini dua contoh yang dia sebut. Misalnya Pak Rizal nih, Bapak Rizal Rizalatul Hukmi, yang dosen, terus dia ngasih tugas ke mahasiswanya kan, ya kamu sekarang bikin makalah gitu. Terus ternyata setelah dikoreksi makalahnya begitu, dia menemukan dua mahasiswa menyetor makalah yang sama. Nah, plek sama begitu. Nah, dia punya dua hipotesis. Hipotesis pertama, dua mahasiswa ini plagiat dari satu artikel di internet, misalnya artikelnya Romo di blognya itu. Jadi dia ngambil di blognya Romo, terus di copy paste, terus di store ke Pak Rizal begitu. Sehingga dia menyetor dua artikel yang sama. Hipotesis yang kedua, mereka enggak plagiat, mereka kerja sendiri-sendiri, tapi kebetulan aja dia kemudian sama, hasilnya sama. Jadi yang pertama itu mengandaikan satu asal-usulnya dari artikelnya Romo. Kalau yang kedua itu mengandaikan dari dua otak yang berbeda, dari dua kepala yang berbeda, tapi kemudian kebetulan hasilnya sama begitu. Tentu yang lebih sederhana yang pertama dong. Jadi karena dia pertama mempostulatkan satu sumber, sementara yang kedua mempostulatkan dua sumber, sekalipun kebetulan ujungnya sama. Dan ini tingkat kesederhanaannya berbanding lurus dengan tingkat probabilitasnya, tingkat kemungkinannya itu berbanding lurus dengan tingkat kesederhanaannya. Jadi probabilitas untuk sama, untuk sama, mengingat dia dua mahasiswa ini memplagiasi artikelnya Romo, itu lebih tinggi daripada probabilitas untuk sama mengingat dia kerja sendiri-sendiri. Kayaknya nggak mungkin kalau kerja sendiri-sendiri itu, atau bahkan mungkin probabilitasnya sangat rendah, dia bisa menghasilkan hasil yang sama kalau dia kerja sendiri-sendiri. Jadi yang lebih masuk akal atau yang lebih probable, yang lebih secara intuitif diterima, itu PEH1 daripada PEH2. Nah ini kata si Sober juga berlaku dalam biologi begitu, ketika dalam teori evolusi gitu, ketika memilih antara separate ancestor dan common ancestor. Jadi ada dua kesamaan, manusia dan kera sama-sama punya tulang ekor begitu. Terus hipotesis pertama mengatakan bahwa oh iya dia memang berasal dari satu leluhur yang sama, terus yang kedua dia berasal dari leluhur yang berbeda. Nah, tentu yang pertama lebih sederhana daripada yang kedua, dan ya kemungkinannya PHE1 ini lebih tinggi daripada PHE2. Nah, PEH1 itu lebih tinggi daripada PEH2. Nah, karena masing-masing probabilitas kemungkinannya itu udah lebih tinggi begitu, maka dia pasti akan menghasilkan probabilitas posterior yang lebih tinggi juga. Akhirnya probabilitas H1, hipotesis H1 bahwa plagiat atau bahwa berasal dari leluhur yang sama itu lebih tinggi daripada probabilitas masing-masing kerja sendiri dan berasal dari leluhur berbeda. Itu. Jadi di sini tampak beriringan, tampak ada berbanding lurus antara kesederhanaan dan kemungkinan. Jadi semakin sederhana, semakin mungkin untuk benar. Nah, itulah kenapa kata si Sober, kesederhanaan itu menjadi epistemic value dalam pemilihan teori. Jadi karena dia selalu punya kemungkinan untuk benar yang lebih tinggi daripada hipotesis yang lebih
rumit, lebih kompleks, lebih mengenaikan banyak perubahan atau mengenaikan banyak penyebab, banyak asal-usul dan seterusnya. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa memberikan nilai kemungkinan yang lebih tinggi pada CC daripada pada SC? Mengapa kemudian kita merasa lebih yakin bahwa dua mahasiswa yang menyetor dua makalah sama itu pasti karena nyopot artikelnya Romo daripada mereka kerja sendiri-sendiri tapi karena kebetulan aja sama begitu. Mengapa? Karena sober itu karena itu yang lebih mungkin dan itu yang lebih intuitif, lebih sesuai dengan intuisi kita daripada kita mengatakan bahwa dua orang ini sekalipun hasilnya sama kerja beda kerja secara mandiri begitu. Itu kurang masuk akal begitu, kurang plausible. Jadi di sini si Sober berdasarkan pada keintuitifan sejauh mana. Jadi kesederhanaan itu terjustifikasi karena dia tampak lebih intuitif. Nah, oleh karena itu sebenarnya mengingat intuisi sendiri ini juga dalam epistemologi banyak dikritik gitu, maka kritik yang berlaku terhadap intuisi atau justifikasi intuitif itu juga berlaku untuk argumen Sober untuk menjustifikasi ini begitu. Bahkan kalau kayak model filsafat eksperimental itu dari saking nggak percayanya dengan intuisi kan orang-orang perlu disurvei untuk membuktikan bahwa satu klaim atau satu hipotesis itu benar-benar intuitif begitu. Dari saking intuisi nggak bisa sepenuhnya dijadikan landasan justifikasi untuk klaim tertentu. Itu pertama. Masalahnya dari justifikasi si Sober. Yang kedua, kesederhanaan itu ternyata selalu berbanding lurus dengan tingkat kemungkinan atau dengan tingkat likelihood, karena ada beberapa kasus misalnya sebuah hipotesis yang lebih sederhana justru tingkat kemungkinannya untuk benar lebih rendah. Ini contoh juga disebutkan oleh si Sober sendiri sebenarnya, mengingat kayak misalnya ada satu kelompok orang tua dan anak gitu misalnya, dan tiap orang tua punya dua anak. Tiap orang tua punya dua anak dan punya 10 pensil begitu. Dan misalnya saya dan Romo adalah salah satu di antara kumpulan anak-anak itu, anak-anak di kelompok itu. Dan saya, orang tua itu diharuskan untuk membagikan pensil yang dia punya kepada anak-anaknya, dan saya dan Romo mendapatkan jumlah pensil yang sama-sama misalnya mendapatkan 4 pensil. Nah, tentu ini kita bisa mengandaikan bahwa saya adalah anak dari orang tua yang sama dengan Romo karena mendapatkan jumlah pensil yang sama-sama 4. Tapi itu tidak selalu begitu, tidak selalu klaim berasal dari bukti kesamaan itu membuktikan common ancestor atau common cause begitu, tidak selalu lebih tinggi, membuatnya lebih tinggi ke kemungkinannya. Karena misalnya akan berbeda ceritanya kalau dalam pembagian pensil itu ada aturan tertentu bahwa orang tua harus memberikan kepada masing-masing anaknya itu jumlah pensil yang tidak sama begitu. Maka kalau ada 2 orang pensilnya sama, pensil yang ada 2 anak yang dapat pensil sama, itu sudah bisa dipastikan bukan dari satu orang tua yang sama, pasti itu punya dua orang tua berbeda karena aturannya melarang itu sebenarnya. Nah, ini membuktikan bahwa kesederhanaan tidak selalu mendukung tingkat kemungkinan. Jadi ada tergantung pada
aturan-aturan tertentu yang berlaku dalam konteks di mana kita menemukan data, menemukan hasil observasi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya kira-kira kesimpulan kasarnya bahwa nggak ada justifikasi untuk prinsip kesederhanaan yang benar-benar berlaku secara umum, begitu, berlaku secara tidak terlepas dari konteks kasus hipotesis seperti apa yang hendak dievaluasi, begitu. Jadi terlepas dari misalnya ada banyak sejarah sains yang membuktikan bahwa teori yang menggunakan prinsip ini cenderung berhasil, tapi kita tidak bisa membuat justifikasi yang universal untuk penggunaan prinsip ini. Kira-kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau kurang kurang sistematis. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Taufik. Itu bentuk kesederhanaan juga saat menutup tadi itu. Karena sangat sistematis tadi. Oke, menarik sekali ya tadi pembahasannya. Dan benar-benar menarik tadi pembahasannya Taufik tentang prinsip kesederhanaan dan Bayesian tadi itu. Dan karena memang biasanya yang kita kejar itu kan saat ngomongin kesederhanaan bukan probabilitasnya ya. Ternyata kalau probabilitas pun punya berbagai macam strategi tadi, dan kesimpulannya saya rasa tadi itu cukup ini ya, cukup debatable. Apakah memang tidak ada prinsip kesederhanaan itu, tidak ada hukum prinsip kesederhanaan yang bisa berlaku universal, semuanya selalu punya konteksnya, dan yang punya keuntungan di sisi tertentu bisa punya kegagalan di sisi yang lainnya. Oke, kita bisa langsung buka tanya jawab teman-teman yang mau ngomentarin dan langsung mau mungkin menyanggah atau mungkin mau mengklarifikasi beberapa hal. Silakan bisa raise hand, bisa langsung open mic, dan bisa taruh di chat bebas. Silakan. Kalau misalnya pun sambil nunggu tadi itu, mungkin pertanyaan kalau dari aku ada pertanyaan ini sih, pertanyaan tentang Jeffrey tadi ya, Jeffrey dan Sober tadi. Tadi kan tadi kan lompatannya itu adalah Sosi udah tanya, jadi mungkin saya skip dulu. Silakan Mas Sosi, silakan open mic. Lanjut aja Mas Diar dulu. Takut sama pertanyaannya. Enggak, ini beda kok. Oh beda. Tapi nggak apa, duluan aja. Ya udah. Audience first. Ini bertautan sama diskusi saya dan diskusi Mbak Ajeng sih waktu itu juga. Kepikiran kasus lucu. Jadi saya jelasin dulu kasusnya ya. Mungkin teman-teman ini agak internal tapi bisa dikorelasiin ke teman-teman. Kalau gosip jangan di sini, Sos. Enggak. Iya, itu juga bagian dari gosip. Jadi gini, saya punya teman di fakultas namanya Frederick. Dia ini orangnya tengil ya. Pokoknya pada satu poin tuh kita punya kesimpulan kalau dia itu tuh sulit dipercaya testimoninya. Dia kayak sering bohong, sering bercanda. Sampai satu poin kita lagi nongkrong di kantin. Dia datang basah, bajunya basah, rambutnya basah. Celananya agak basah juga tapi cuma bagian atas doang. Terus kita kan nanya sama dia, lo kehujanan? Ya kita nanya gitu, lo kehujanan? Terus dia bilang, ya gue kehujanan. Kagak, paling lo keringetan. Dia kan kalau keringetan itu sering ngebasuh muka juga ya. Terus akhirnya kita ngambil kesimpulan, dia paling cuma keringetan terus basahin muka doang. Jadi nggak kehujanan. karena ada prior knowledge itu ya kalau dia itu tuh sulit dipercaya, dan dia cengengesan juga waktu ngejelasin kalau dia itu kehujanan posisinya. Jadi kan kita ngiranya kayak gitu. Udah kita nggak percaya sama sekali sama kata-katanya dia kalau dia itu kehujanan. Dia datang dari atas, dari Kaliurang atas, dari kosan teman saya yang lain namanya Dede misalnya gitu. Nah terus si Dede sampai akhirnya dia masih batu kan, enggak gue kehujanan. Apaan sih Fred, bohong lu. Udah kita nggak percaya dia.
Terus Dede datang akhirnya. Dede datang apa pakai pakai jaket gitu, jaketnya basah. Terus kita nanya sama Dede, Dek lu kehujanan? Iya gua kehujanan. Terus Fredrik kan langsung, iya tuh bener kan hujan. Tapi si Dede langsung berkilah, enggak tadi pas lu berangkat mah kagak hujan. Terus kan kita kan makin nggak percaya sama Fredrik. Akhirnya apa kita mengambil kesimpulan kita nggak percaya sama Fredrik bohong. Nah di sini saya mempertanyakan pertama itu masalah eh, apa namanya sebutannya likelihood ya kemungkinannya itu kan memang nyatanya kan di Jogja kan sering terjadi ya hujan hujan tuh kayak parsial gitu loh di bagian atas itu hujan bagian bawah enggak di UGM itu hujan tapi di Kaliurang KM 7 itu tuh enggak atau sebaliknya di sana hujan di sini enggak sering kayak begitu terus apa eh, itu kan likely most likely itu kayak gitu tapi di sisi lain secara intuitif nah ini pertanyaan kedua intuisi yang dimaksud oleh Mas Taufik ini seperti apa? Soalnya secara intuisi karena ini sudah dibangun oleh prior knowledge bahwa walaupun ada likelihood seperti itu, likelihood bahwa hujan di Jogja itu setengah-setengah, tapi kita kan nggak percaya sama Frederick ini. Kan Frederick ini orangnya sulit dipercaya dah kelakuannya aneh-aneh. Jadi udahlah gak jelas orang ini gue usah dengerin dia bohong kali. Makanya kita akhirnya ambil kesimpulan seperti itu dan diperkuat sebenarnya oleh testimoni dari orang yang sebenarnya sulit dipercaya juga Dede tapi karena kita lebih nggak percaya Frederick jadi kita akhirnya iya apa Frederick bohong kita lebih percaya Dede terus nggak bisa dipercaya dikuatkan oleh bukti oleh testimoni sorry bukan bukti testimoni dari unreliable resource juga tapi karena selektif karena prior knowledge itu jadi ada proses seleksi di dalam kita menentukan ada bahwa Frederick itu bohong. Nah di sini Mas Taufik menjelaskannya seperti apa? Pertama masalah likelihood. Kalau memang ada likelihood, secara fisikal likelihood itu beneran terjadi, tapi di sisi lain intuisi kita karena dibangun oleh prior knowledge itu tuh menolak likelihood itu dan lebih apa nggak sanksi terhadap testimoni si Frederick di sini. Itu bagaimana Mas Taufik melihat intuisi yang seperti itu? Terus yang kedua apa? Kan kesimpulan itu mungkin ini kayak agak ngasalnya IBE ya bahwa inference to the best explanationnya itu tuh si Frederick itu bohong jadi kita makanya nggak mempercaya itu tapi anggap setelah akhirnya kita getol banget karena Fredericknya juga getol iya kan hujanan kok akhirnya kita cek beneran deh kita ke atas gitu rame-rame naik motor berapa 8 motor gitu naik ke atas terus ngeliat jalan oh ya jalannya hujan bener akhirnya baru kita diverifikasi bahwa itu beneran hujan dan akhirnya kita ya percaya sama Frederick tapi di situ aja soalnya kita nggak mau percaya lagi sama lo di bagian lain nah kayak gitu kan akhirnya nggak lihat bahwa best explanation itu juga gagal ya dalam menjelaskan hal itu nah mungkin kesederhanaan dalam diskusi kali ini Mas Taufik melihat lebih cenderung seperti apa konklusinya pada kasus yang ini jadi pertama masalah intuisi perbedaan antara intuisi dan likelihood. Terus yang kedua masalah uh, apa kesederhanaan dalam konklusi ini. Jadi pada kasus ini kalau misalnya kita terapin kesederhanaan, konklusinya seperti apa? Kira-kira gitu. Lepas dari Frederick itu benar apa kagak ya kita lanjut aja dulu. Mas Taufik. Oke, silakan Taufik. Oke. Yeah. Thank you Sosmed. Aku coba buka PPT lagi. Kalau dalam kasus Frederick itu berarti buktinya apa? Bukti yang kita amati itu kan dia basah ya, badannya basah kan ya? Iya. Ya dong. Berarti hipotesisnya dia kehujanan. Itu anggaplah hipotesis pertama. Hipotesis yang kedua dia bohong. Dia sebenarnya nggak kehujanan tapi keringetan. Gitu kan Sos? Iya benar-benar. Oke, bentar saya coba ini ya. Saya coba tulis.
Soalnya sebenarnya saya pengen percaya sama Frederick, Mas, tapi memang orangnya susah dipercaya, jadi saya butuh bukti. Probabilitas kehujanan. Saya tulis ya, Sos, biar jelas. Oke. Terus basah. Belum aku share ya? Ya, mungkin saya screen dulu sih. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Terus yang kedua, probabilitas keringetan basah. Ini berarti likelihood-nya kan berarti ini, Sos. Iya. Bentar. Likelihood-nya berarti probabilitas basah kehujanan jadi likelihood-nya ini kan ya. Oke. Oke. Jadi mana yang lebih tinggi likelihood-nya, apakah dia probabilitas untuk basah mengingat dia kehujanan atau mengingat dia keringetan. Tadi ada prior knowledge bahwa dia suka berbohong begitu. Tapi juga ada prior knowledge bahwa saat itu memang kondisi sedang hujan. Dan di sini menurutku gak ada pertimbangan mana yang lebih sederhana sih, karena pertama tidak ada kalau di kasusnya, di contoh yang diajukan Sober itu kan sangat spesifik ya, spesifik soal common cause dan common cause dan separate cause. Dan pertama, kalau ini contoh yang tampaknya agak sangat berbeda daripada contoh yang diajukan oleh Sober, karena dia tampak sama-sama kuat dari sisi kesederhanaan hujan ya, musimnya juga sedang musim hujan toh, dan bahkan beberapa menit sebelumnya ada testimoni bahwa memang hujan begitu. Keringetan juga, si Frederick ini memang orang yang berisi, dan orang berisi memang mudah keringetan, dan itu begitu keringetan biasanya memang sampai basah banget begitu. Dan itu tampak tidak ada, kalau aku melihatnya di situ tampak tidak ada problem kesederhanaan yang bisa dijadikan pertimbangan pertama. Tapi kalau soal intuisi, di sini itu bukan semacam intuisi yang dimaksud, bukan intuisi ini bukan semacam prejudice ya, bahwa si Frederick ini pembohong atau orang yang suka ngibulin temennya gitu lah, enggak. Tapi di sini intuisi dalam konteks tadi, dalam konteks likelihood itu soal seberapa bisa sih kita percaya kalau basah itu hujan atau kalau basah itu keringetan. Nah, tapi dalam konteks ini itu sama-sama tidak ada yang bertentangan dengan intuisi kita gitu. Kalau keringetan ya bisa jadi basah, terus kalau kehujanan ya bisa jadi basah. Berbeda dengan contoh tadi yang plagiasi. Kalau yang plagiasi, yang satu itu kayak kita sulit untuk percaya gitu loh, secara intuitif, bahwa dua orang yang menghasilkan makalah yang sepenuhnya sama, dia kerja secara mandiri. Kayak kita kayak sulit aja gitu percaya. Dan ini tanpa ada prejudice apapun tentang orangnya, tentang mahasiswanya. Apakah ini ternyata ini mahasiswa yang rajin, yang jujur misalnya.
wah ini seorang Banindiar, nggak mungkin Banindiar mengerjakan tugas dengan comot dari internet, yang ada malah tugasnya dia yang dicomot gitu. Atau dengan prejudice bahwa oh ini Taufik ini memang kebiasaannya ini suka ngerjain tugas males-malesan gitu. Bukan prejudice kayak gitu, enggak, tapi soal kemungkinan dua hal untuk terjadi secara beriringan gitu loh, antara plagiat dan sama, dan antara kerja mandiri dan sama begitu. Di situ kan sudah ada semacam strategi apa? Ada yang tampak lebih intuitif ya. Gitu sih kalau ngacu ke contoh yang tadi. Tapi contohmu benar itu, yang problem bias kan itu kan memang di situ bagaimana kita mengupdate keyakinan kita terhadap sesuatu, terhadap apakah benar tadi bohong atau enggak, berdasarkan bukti-bukti yang terus kita terima. Pertama ada bukti hujan, ada testimoni dari Dede, terus ada hasil observasi ke Jakal atas bahwa memang sedang hujan dan seterusnya. Dan di situ kita kan kemudian dari awalnya ragu, semakin berkurang keraguannya sampai akhirnya percaya bahwa Fredrik memang beneran kehujanan, bukan karena keringetan begitu. Itu sih mungkin. Saya tahu menjawab atau enggak. Gimana Mas Sosi? Gimana Oke, berarti tapi sebenarnya kan saya ngelihat juga Bayesian ini suka digunakan ke masalah testimoni ya. Nah, kalau dalam hal ini gimana Mas Taufik? Nah ya, testimoni ini dianggap bisa, testimoni tadi masuknya di sini sebenarnya Sos. Bisa masuk di prior probability tadi kan ada di pilihannya pertama, prior probability itu bisa diperoleh secara informatif dengan mengacu ke data empiris atau testimoni atau data statistik kemungkinan terjadinya hujan selama sebulan terakhir atau semacamnya, bisa ke sana. Dan menurutku soal testimoni itu masuknya di sana. Jadi dia bisa mengupdate data di prior probability. Tapi bukannya testimoni juga ada pertimbangan itu Mas? Di sini bukan masalah prasangka, ya oke lah kita sebutnya itu prasangka. Tapi setelah ngelewatin waktu bersama Fredrik 4 tahun, saya ngelihat kemungkinannya kecil untuk Fredrik itu jadi punya testimoni yang reliable. Makanya saya menangguhkan testimoninya dia yang mengatakan bahwa itu hujan, enggak, paling bohong. Itu kan itu juga bagian dari pembuktian itu ya, bahwa sebelumnya tuh si Fredrik tuh punya kecenderungan buat ngibulin anak-anak, ngambil gorengan nggak bayar misalnya, itu kan tapi di sini kan itu kan gini Sos, kan ini sebenarnya cara mengupdate keyakinan dalam Bayesian itu kan sejauh mana data yang kita punya itu relevan nggak sih dengan bukti yang tersedia gitu. Dengan bukti yang kita lihat bahwa dia basah gitu. Nah, melihat bajunya Fredrik basah gitu, kaosnya basah, terus paruh celana bagian atasnya basah, pertimbangan bahwa dia sering bohong itu pengetahuan kita bahwa bahwa dia sering bohong itu relevan nggak untuk membuktikan bahwa klaimnya dia begitu. Relevan. Iya relevan kan? Oke, relevan, tapi kan dalam konteks likelihood ini kan Sos, kita artinya dua hal gini. Dalam konteks likelihood itu dia tidak favor salah satunya gitu loh Sos. Ya enggak sih? Karena bisa jadi dia bilang kehujanan, terus sebenarnya keringetan, tapi kan pernyataan itu bisa gimana ya? Sos, aku mikir dulu. Lanjutin dulu Sos, gimana kalau kamu Sos? Kalau aku mikirnya ini masih belum relevan dengan
dengan bukti yang tersedia gitu loh. Kalau Soal testimoni dianggap bukti bagaimana? Maksudnya di sini testimoni itu menguatkan kecenderungan atas hal itu terjadi. kalau testimoni bahwa soal hujan atau enggak, iya bisa dimasukkan dalam pertimbangan ini. Tapi kalau prejudice bahwa dia sering bohong atau enggak, kayaknya dia susah untuk mempengaruhi nilainya gitu loh, nggak sih, Sos? Untuk mempengaruhi nilai Tadi didukung sama likelihood itu. testimoni Dede, Pak. Soalnya, Pak, si Dede Kenapa? ini didukung oleh testimoni Dede. Dede itu mendukung testimoni bahwa si Frederick itu gak kehujanan. Dede kehujanan, tapi Frederick enggak. Si Dede bilang gitu kalau pas Frederick turun, itu belum hujan. Pas dia turun baru dia hujan. Nah kan itu ada testimoni yang mendukung bahwa Frederick itu bohong ya. Dan porsinya karena kita sudah dikondisikan oleh pengetahuan sebelumnya bahwa Frederick memang tukang ngibul, ya enggak, bikin bohong aja. Gimana itu? Nah, kalau menurutku testimoni itu masuk, kalau testimoni itu, karena itu terkait dengan, tapi maksudnya menurutku bukan ke likelihood, tapi maksudnya ke prior probability. Karena testimoni itu kan nggak ada kaitannya dengan apakah dia basah atau enggak toh. Oke. Ya nggak sih? Jadi maksudnya untuk menentukan probabilitas hujan atau enggak dia kan. Kalau testimoni bahwa Frederick pas berangkat itu belum hujan. Ya nggak sih? Soalnya kalau tadi contohnya kan di si Sober itu kan sangat sederhana ya. Jadi informasi yang dimasukkan hanya satu-satu. Jadi di tiap fungsi itu hanya ada satu informasi. Tapi kalau saya baca-baca di model Bayesian ini, kayak prior probability itu bisa memuat banyak informasi di situ ya, termasuk salah satunya selain misalnya soal statistik hujan, juga testimoni seorang witness begitu, seorang saksi bahwa apakah beneran hujan atau enggak gitu. Oke, Mas. Gitu sih yang tapi kalau aku masih belum bisa setuju kalau testimoni itu bisa mungkin masuk dalam pertimbangan likelihood. Oke, berarti itu posisinya. Oke. Dan intuisi tidak dipengaruhi oleh prasangka, maksudnya oleh prior knowledge tadi, kayak tadi. Itu bagaimana? Menurutku enggak, karena itu apa ya? Kita punya prasangka apapun terhadap si Frederick, keberterimaan likelihood yang pertama dan yang kedua ini nggak terpengaruh. Probabilitas Frederick basah mengingat kehujanan dan probabilitas Frederick basah mengingat keringetan itu tidak dipengaruhi oleh pengetahuan kita sebelumnya bahwa dia pembohong. Oke. Karena itu kelompok peristiwa yang tersendiri menurutku antara basah dan kehujanan dan basah dan keringetan. Gitu sih kalau aku nangkapnya. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin terakhir, jadi Mas Taufik itu percaya dengan Frederick atau enggak? Saya percaya dengan Frederick karena dia termasuk orang yang tidak suka harta duniawi. Buktinya motornya di fakultas ditinggal bertahun-tahun nggak pernah diambil. Jadi pot bunga. Jadi museum. Oke. Terima kasih. Itu sebenarnya pertanyaan menjebak ya. Biar bisa itu. Atau kalau ini membantu nggak sih? Kalau apakah benar interpretasi ini? Kalau misalnya nih pakai contoh yang Sober tadi itu kan ada dua orang yang plagiat. Dan hipotesis satunya itu mengatakan bahwa dua-duanya bekerja secara mandiri. Lalu ada testimoni yang mengatakan bahwa dua orang itu memang nggak suka nggak suka memplagiasi gitu. Itu kan kalau tadi aku dengar Taufik nggak masuk karena itu masuk yang satunya ya.
probabilitas yang E itu, yang PE ya, prior ya, PH. oh PH ya, PH. Nah, apakah jangan-jangan itu memang konstruksi ini itu konstruksinya tuh type gitu, bukan token. Jadi kan kayak Jadi kan tadi kan Frederick ya. Jadi kan kita kayak itu ngomongin token manusia bernama Frederick gitu. Atau jangan-jangan saat yang kita dimaksud dengan tadi itu, kenapa kemungkinan uh, plagiasi lebih tinggi daripada manusia sendiri, karena yang kita omongkan itu bukan manusia dua anak yang itu, tapi kita ngomongkan manusia in general. Jadi type. Likelihood itu. Oke. Nah, iya betul. Thank you, Romo. Oke, cuma parafrase aja. Ini ada 2 pertanyaan dari semoga itu bisa bantu juga jawabannya Mas Susi, tapi kalau nggak puas bisa lanjut lagi. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mas Puter, silakan Mas. Langsung udah raise hand tadi. Nah ini, oke silakan. Halo Bung Taufik dan teman-teman. Saya ini kemarin kan lagi ya, terus ada banyak metode penelitian. Nah, salah satunya tuh di kesehatan kan banyak yang pakai random control trial itu sama cohort studies. Nah, kemarin itu ada pembacaan di salah satu jurnal tuh ya pakai Bayesian analysis ini. Tapi lebih kepada lebih kepada pendekatan meta analisis kan untuk menggantikan si frekuentis itu. Ada salah satu jurnal yang saya download kemarin tuh karena saya penasaran juga kok apa sih ini metodologi penelitian ini kok aku baru dengar kan. Soalnya kan di biostatistik kan aku belum diajarkan tentang Bayesian analysis ini, paling cuma ya meta analisis tradisional itu ya. Apa yang disebut Bung Taufik tadi itu frekuentis itu. Ini ada salah satu jurnal tuh ingin menyimpulkan apakah treatment culprit artery only ataukah multivessel percutaneous coronary intervention tuh mana dari 2 metode ini yang bisa lebih baik digunakan untuk operasi jantung itu kan, kardio. Nah, di situ dia pakai metode Bayesian analysis untuk menentukan apakah antara 2 metode pembedahan ini mana yang lebih baik digunakan kan. Di sini menarik bagi saya karena Bayesian ini kan baru dengar dan di kesehatan sendiri banyak dipakai begitu, Bung Taufik. Seperti yang kita tahu tadi kan ada Bayesian dan frekuentis ya. Kalau Bayesian kan lebih kepada proses subjektif atau seberapa meyakinkan suatu teori, suatu evidence bisa kita yakini benar atau dapat diterapkan gitu. Kalau sepembacaan saya ini di jurnal ini kan kalau Bayesian approach itu lebih kepada bukti itu harus diupdate dengan data-data baru. Dengan suatu pertanyaan khusus, yakni pertanyaan yang tak ambigu pasti mempunyai jawaban yang unik gitu kan. Jawaban yang unik dari pertanyaan yang tak ambigu. Nah, dari situ kan diagnosis medis kesehatan terutama secara umum itu kan seperti yang Bung tadi jelaskan itu terkait corona itu kan lebih kepada bergerak dari akibat ke sebab kan. Jadi kalau di medis itu probabilitas suatu penyakit itu bergeraknya dari simptom baru ke penyakitnya. Itu berarti kan probabilitas yang digunakan di dunia medis atau di applied science secara umum itu kan geraknya dari akibat ke sebab. Misalnya kan ya, seberapa mungkin suatu kejadian atau simptom X itu merujuk kepada penyakit Y gitu kan. Nah, itu kan diagnosis di medis kan bersandar pada itu. Misalnya tanda gejala pusing, demam, keringat dingin itu tidak melulu merujuk kepada penyakit corona gitu, tapi bisa juga merujuk kepada misalnya sifilis misalnya juga kan bisa juga ada tanda gejala semacam begitu. Tapi di medis sendiri itu kan ada kriteria, misalnya kan diagnosis mayor sama minor. Nah, kalau mayor tuh ya demam ini itu, tapi kalau yang minor yang khas dari suatu penyakit. Apa misalnya dari sampel darah, dari tinggi gula darah di dalam tubuh dan sebagainya itu. Nah, pertanyaan saya itu
apakah prinsip kesederhanaan yang dimaksud itu sederhana dalam arti bisa dipahami, ataukah memang suatu teori itu terterapkan rata-rata gitu loh. Jadi nilai signifikansinya itu 0,05 kalau di penelitian itu. Seperti itu yang pertama. Terus mana tadi? Kedua, karena dia adalah induktif kan, semacam lebih ke logika induktif, maka dia punya konsekuensi. Analisis Bayesian ini mempunyai konsekuensi incomplete. Nah, bagaimana tanggapan Bung itu terhadap inkomplisitas dalam sains itu? Itu aja sebetulnya. Kalau di kesehatan sendiri, seperti yang disimpulkan nih, mengkuantifikasi probabilitas itu lebih kepada suatu studi hipotesis itu benar ketika ia sudah tertestimoni dengan data baru. Ini kan sangat berguna di kesehatan. Itu aja sih, Bung. 2 pertanyaan saya aja. Silakan. Yang pertama, gimana Romo soal Tadi itu lebih ke arah ini ya, Bung. Tadi aku nggak begitu ngikutin yang itu siapa beberapa istilah medisnya itu. Kalau misalnya beberapa istilah medisnya itu dibuang, Bung Muter ada ini nggak bisa di parafrase ulang nggak? Kalau misalnya tanpa itu term-term medis tadi itu. Ya kan. Apakah sederhana yang dimaksud oleh simplisitas ini lebih kepada apa yang kita terima secara intuitif itu bisa dipahami, ataukah memang suatu teori atau treatment itu lebih sering work gitu loh, lebih apapun itu. Ini itu sih pertanyaan. Ya. Silakan. Sebenarnya kalau simplicity in general ya nanti ada banyak ya perinciannya. Tapi kalau secara sangat umum lagi gitu, jadi terkait dengan seberapa banyak entitas yang perlu dipostulatkan untuk menjelaskan data yang kita punya atau simptom yang kita observasi, hasil tes, terus gejala yang dirasakan oleh pasien dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bisa mengacu ke kalau saya baca-baca bagaimana penerapannya dalam diagnosis medis, itu terkait dengan pembuatan hipotesis untuk mengklaim penyakit tertentu kepada si pasien itu terkait juga dengan prevalensi penyakit terkait di dalam populasi tertentu. Jadi kalau misal dalam populasi di penduduk Sleman misalnya penyakit TBC misalnya itu sekitar katakanlah dari penduduk Sleman 10.000 itu ada 1.000 yang terlalu banyak ya kalau 1.000, ada 100 yang terkena TBC, berarti itu kan 0,1 ya, 0,1. Dan itu yang terus kemudian ada pasien tes, terus dia menunjukkan gejala TBC, batuk-batuk dan seterusnya, terus dicek, terus hasilnya positif. Dan di situ berdasarkan bukti yang kita amati, terus berdasarkan prevalensi penyakit di TBC di populasi tersebut, yang lebih sederhana tentu adalah bahwa benar dia terkena TBC daripada misalnya dia hanya punya penyakit biasa atau simptomnya sebenarnya bukan akibat TBC dan tesnya itu false positif gitu. Karena kenapa dikatakan sederhana? Karena dia mempostulatkan satu hal yang common. Satu hal yang common di wilayah itu, bahwa TBC di wilayah Sleman itu memang cukup common dan itu
apa namanya, artinya ada satu penyebab tunggal bagi munculnya hasil-hasil observasi yang sama antara pasien dengan pasien-pasien yang lain, pasien-pasien TBC yang lain. Jadi dalam konteks itu kesederhanaan adalah soal keumuman seberapa prevalence sebuah penyakit di dalam sejumlah populasi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua soal incompleteness, sebenarnya enggak ya, kayaknya setauku kalau Bayesian itu maksudnya bukan inductive reasoning. Mungkin nanti Mas Sosi bisa ngelarifikasi karena terkait dengan presentasinya sebelumnya. Menurutku maksudnya justru ke abduksi ya, explanation to the best, inference to the best explanation, karena kalau induksi justru yang frekuentis, dia beneran melakukan eksperimen dan itu yang terkena problem incompleteness itu di frekuensi. Sampai seberapa lama sih kita harus bisa mengasih kesimpulan menentukan frekuensi sebuah peristiwa, harus sampai berapa lama, sampai seberapa banyak kita mengulangi eksperimen untuk menentukan frekuensi sebuah peristiwa. Nah, itu justru yang terkena ke frekuentis, bukan ke Bayesian, karena Bayesian nggak memperhitungkan seberapa banyak kita melakukan eksperimen, tapi dia kayak ngasih bikin kesimpulan untuk menjelaskan satu data, apa sih penjelasan terbaik untuk data-data yang kita amati begitu. Itu sih. Oke, gimana Mas Muter? Tadi kayaknya asik tuh kalau misalnya dikonfrontasikan dengan contohnya Mas Muter tadi itu. Ya, Pak Bung, berarti itu Bayesian kan lebih ke logika abduktif misalnya. Berarti itu yang simulasi logika abduktif itu berarti tetap komplit gitu ya, berarti tidak incompleteness. Karena dia gini ya, maksudnya dia akan selalu, kalau completeness bisa juga dikatakan incomplete sih, karena dia akan selalu terupdate beserta munculnya bukti-bukti baru sih, seperti yang tadi. Tapi saya pikir akan tetap ada ujung di mana bukti tertentu menjadi akhir untuk memberikan keputusan begitu. Kayak dalam contoh yang diberikan Sosi tadi, ada bukti pertama basah, terus kemudian testimoni Dede, terus terakhir ada bukti pamungkas tuh yang bisa akhirnya ngeyakinin Sosi untuk percaya si Frederick bahwa dia langsung datang ke Jakarta Atas, buktiin bahwa hujan apa enggak gitu. Jadi kalau incompleteness dalam tahap tertentu mungkin iya, ketika bukti yang terkumpul masih sangat terbatas sehingga kita kayaknya masih mungkin untuk digali lebih lanjut begitu dengan data terbaru. Itu mungkin bisa dikatakan incomplete pada fase tertentu, tapi saya pikir tidak seperti frekuentis yang kayaknya tanpa ujung, tidak ada ujungnya kecuali dunia ini berakhir. Di Bayesian ini akan ada semacam bukti pamungkas begitu yang akan menghentikan dan akhirnya meyakinkan bahwa ini yang benar. Itu sih. Gimana, Bung Muter? Siap. Menarik situ sih. Kalau tadi direlatekan sama pertanyaan pertamanya Bung Muter tadi itu, maksudnya cukup make sense nggak tadi pembahasan tentang yang prevalensi tadi? Tadi kan nggak salah ngomongin juga intervensi apa gitu waktu di treatment tadi itu. Berarti mungkin mana yang lebih Bayesian itu lebih yang mempostulatkan sedikit entitas ya kalau nggak salah tadi itu. Iya, mungkin di kesehatan tuh lebih kepada ke ini sih, membuat suatu hipotesis dengan pembacaan beberapa evidence itu, apakah suatu treatment, suatu pemberian obat, tindakan medis, apakah lebih untuk mereduce uncertainty itu, mereduce semacam ketidakpastian treatment
kepada pasien itu. Jadi lebih kepada probabilitas treatment ini apakah signifikan atau tidak terhadap pasien dengan pembacaan ke evidence base yang sudah ada sebelumnya. Mungkin gitu kah Bung Taufik? Kalau dalam konteks medis sih, kalau aku nangkapnya nanti kesederhananya itu terkait dengan populasi sih, terkait dengan seberapa prevalence sebuah penyakit dengan kaitannya dengan simptom yang teramati itu di suatu wilayah. Makanya kalau kemudian hipotesis yang mempostulatkan penyakit yang berbeda untuk simptom yang sama, misalnya penyakit yang lebih jarang begitu, lebih jarang terjadi di tempat itu, misalnya penyakit anggaplah ada penyakit taun atau apa gitu. Nah, itu nilainya lebih tidak sederhana, lebih kompleks karena dia mempostulatkan sesuatu yang baru di dalam populasi itu, bukan sesuatu yang memang sudah prevalent begitu kira-kira. Ini Bung, terakhir Bung. Apa silakan. Yang saya baca itu analisis Bayesian ini tidak hanya kepada populasi sih di medis, tapi lebih misalnya ini ya di kesimpulan terakhir itu mengilustrasikan bagaimana analisis Bayesian ini mengintegrasikan informasi baru ketika kita telah membaca hasil penelitian orang lain, misalnya dari random control trial itu, dengan bertujuan untuk mereduksi uncertainty, ketidakpastian, dan merubah sikap atau attitude kita tentang treatment medis gitu. Jadi bagi saya sih analisis Bayesian ini juga bermanfaat sih terhadap pendekatan untuk menginterpretasi praktek klinis juga. Tidak hanya mengukur hipotesis aja, tapi lebih kepada apakah suatu treatment pemberian obat itu lebih probabilitas efektifnya itu menurut literatur, studi literatur itu lebih efisien atau tidak. Mungkin itu bisa berguna juga. Ya, artikel ini. Itu aja sih Bung Banin. Ya, oke, makasih banyak Bung Mutar atas insight-nya juga tadi. Oke, kalau gitu kita masuk ke ini ya, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Haristio Adam. Ini ada 3 pertanyaan, Fik, jadi kayaknya bakal banyak. Ini Oke. 3 ya, benar. Pertanyaan pertama ini, probabilitas prior dan posterior itu sifatnya iteratif ya, dalam serangkaian iterasi penelitian. Misalnya prior 1, kemudian jadi posterior 1, kemudian prior 2 jadi posterior 2. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, berarti penjelasan Bayesian karena sebagai postulat dan dimungkinkan tidak selalu benar, artinya apa bisa dibilang posisi simplisitas adalah pendekatan heuristik, rule of thumb, dalam menentukan tingkat kebenaran suatu teori. Secara kayak aneh ya, absolut gitu. Kemudian yang terakhir, apakah intuisi tidak bisa dianggap sebagai posterior? Lalu bagaimana status expert judgment dalam medan yang sulit untuk diuji secara objektif? Ya, misal zaman dulu saat nilai strategi catur yang terbaik belum bisa dikomputasi sehingga belum bisa ditentukan secara objektif, namun hanya bergantung pada penjelasan terbatas dan intuisi para grandmaster. Mereka bisa dapat yang strategis itu. Gimana? Sangat menarik penjelasannya, pertanyaannya. Silakan. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu ya. Apakah prior dan posterior itu sifatnya iteratif? Ini tergantung bagaimana, tergantung pendekatan yang dipakai untuk menentukan nilai probabilitas prior. Tadi di presentasi disebutkan bahwa ada 2 kan ya, ada yang informatif dan ada yang uninformatif. Kalau yang informatif itu berarti mengacunya ke probabilitas posterior di waktu sebelumnya. Nah, kalau dalam kerangka pertama, iya, bahwa antara probabilitas prior dan posterior itu sifatnya iteratif, dalam arti yang sekarang merupakan probabilitas posterior, ini bisa dipakai untuk probabilitas prior di waktu berikutnya. Dan demikian juga yang berikutnya bisa dipakai untuk berikutnya dan seterusnya.
Itu yang pertama. Kalau yang kedua, apa bisa dibilang positionalitas dalam Mungkin pertanyaan lebih ke arah ini cuma bisa jadi guidance gitu doang kayak heuristik, tapi nggak bisa lebih tinggi daripada itu gitu. Iya, karena dia kalau dalam awalnya kan dia diajukan sebagai epistemic virtue ya, sebagai keutamaan epistemik dari sebuah teori atau hipotesis. Nah, epistemic virtue ini kapan dipertimbangkan? Itu dipertimbangkan begitu ada under determination of theory by evidence, begitu teori-teori yang tersedia ini sama-sama didukung oleh bukti. Akhirnya bukti itu tidak bisa menentukan teori yang mana yang lebih benar. Jadi kayak tadi hipotesis hujan dan hipotesis disiram, itu sama-sama didukung oleh bukti tanah basah. Nah, dalam konteks ini ilmuwan biasanya mengacu ke epistemic virtue. Epistemic virtue ya biasanya konsisten dengan teori sebelumnya, apakah misalnya data tentang statistik tentang hujan, tentang apa dan seterusnya. Nah, di situ kesederhanaan masuk sebagai penentu atau sebagai solusi untuk mengatasi under determination. Begitu. Itu kalau konteksnya dalam sains. Jadi dia tidak dalam sains tetap yang menjadi ukuran pertama tetap hasil observasi dong. Jadi tidak, kalau udah sejak awal bertentangan dengan observasi tidak mungkin lagi, sekalipun misalnya dia beneran sederhana tapi bertentangan dengan observasi tidak mungkin dia pertimbangkan lagi begitu. Jadi yang nilai kesederhanaan itu dipertimbangkan begitu pertama-tama dia sudah didukung secara sama oleh bukti yang tersedia. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, apakah intuisi tidak bisa dianggap sebagai posterior? Enggak, posterior itu justru kan yang dicari kalau dalam probabilitas Bayesian. Itu kan probabilitas posterior itu kan yang dicari. Maksudnya kayak probabilitas hujan mengingat basah itu kan yang posterior. Nah, itu yang dicari. Bagaimana, dengan cara apa kita menentukan nilai ini? Dengan cara ya intuisi, dengan cara testimoni, mempertimbangkan testimoni, mempertimbangkan hasil observasi dan seterusnya. Jadi kalau intuisi, pengetahuan yang sudah ada sejak semula sebelum mempertimbangkan hipotesis itu nggak mungkin jadi posterior, karena posterior itu justru muncul setelah kita mempertimbangkan banyak hal. Status expert judgment, expert judgment maksudnya relevan, jadi putusannya itu relevan, sejauh relevan itu bisa dimasukkan dalam pertimbangan Bayesian inference. Maksudnya kemana tadi? Ke prior probability. Misalnya seorang ahli memutuskan bahwa nggak mungkin tadi malam kalau hujan, soalnya cuaca begini, terus sekarang awan seperti ini. Nah, testimoni ini masuk ke prior probability, kemungkinan untuk hujan terlepas dari bukti yang tersedia, tanah basah. Maksudnya ke sana kalau expert judgment. Mungkin untuk membantu kita dapat gambarannya, mungkin bisa kembali lagi itu apa namanya? Kemana? PPT-nya yang di tadi itu. Oke, biar. Mungkin tempatnya yang itu ada di mana? Oke, yang teorema itu ya? Iya, yang tadi itu kayak ada teoremanya gitu. Persamaannya tadi itu. Kelihatan nggak, Rung? Masih belum. Masih kehujanan, bahasa kehujanan. Oh, wait. Ini ya berarti ya. Jadi probabilitas posterior ini kan. Jadi ini justru yang dicari. Gak mungkin intuisi menjadi ini, karena kalau intuisi yang dimasukkan ke sini, ya ini gak ada artinya. PH itu gak ada artinya. Gak perlu lagi memperhitungkan ini. Jadi intuisi atau expert judgment itu masuknya ke probabilitas prior. Jadi seberapa mungkin sih hujan berdasarkan
berdasarkan data statistik, turunnya hujan dalam seminggu terakhir misalnya, atau berdasarkan testimoni para ahli, Bu Dwi Korita sebagai ketua BMKG dan seterusnya. Gitu. Kalau setauku gitu. Oke, gimana Mas Adam? Ada tanggapan? Kalau open mic barangkali jika pertanyaannya ingin dieksplor lebih jauh. Oke, aman. Oke. Tadi mungkin sedikit tambahan, Fik. Kenapa tadi akhirnya Sober itu pindah ke hanya PEH dan meninggalkan PH ini? Menanyakan PE. Sober tadi meninggalkan PH nggak? Oh iya, dia untuk terkait simplicity ya. Iya. Ya, dia kan yang masuk lewat PH itu kan si Jeffrey. Jadi bagaimana cara memperoleh PH? Ada yang informatif, ada yang informatif, tapi dua-duanya itu problematik. Akhirnya Jeffrey masuk dengan kategori kesederhanaan, dengan mempostulatkan kesederhanaan. Jadi cara mengorder PH dari sebuah hipotesis itu berdasarkan kesederhanaannya. Semakin sederhana, maka dia ada di peringkat paling tinggi. Nah, bagi Sober ini juga kurang berdasar katanya, karena apa yang menjustifikasi kita untuk ngasih PH lebih tinggi bagi hipotesis yang lebih sederhana, kan nggak, itu arbitrer aja, hanya jadi sesuatu yang dipostulatkan begitu saja begitu. Akhirnya si Sober masuk ke likelihood ke sini. Oke, sangat jelas, Baik. Oke, mungkin review jawaban topik tadi ya, untuk jawaban yang soal yang pertama tadi, kalau intuisi itu nggak bisa yang posterior, dia itu prior. Kemudian untuk tadi apakah jadi rule of thumb heuristik, itu simplisitas itu kalau nggak salah tadi justru konteksnya adalah saat ada dua competing teori yang bertentangan, kemudian dua-duanya itu dalam posisi under determination. Jadi buktinya nggak cukup untuk menjelaskan mana yang lebih pas antara dua hipotesis yang bertentangan. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang punya Sober tadi. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari GrabFood di atas, kemudian diakomodir oleh admin Zeno. Oke. Ini tanya dari Kak Taufik, mau nanya dong, mencoba eksplorasi dari Mas Sosi. Jangan-jangan Fredrik ini. Apakah hasil dari bentuk eksperimental mengandaikan, saya sudah membahasakan ini seperti apa tepatnya, seperti yang disampaikan itu reliable. Apakah hasil dari bentuk eksperimental seperti yang disampaikan itu reliable? Karena yang eksperimental tadi yang disebut sama Mas Sosi itu tidak berkaitan langsung dengan hal yang terjadi, merujuk pada fenomena Fredrik datang dalam keadaan basah. Dan apa yang disebutkan hanyalah pengalaman atau fragmen dari sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, apa konsistensi itu menjadi necessary condition di sana. Jadi misal kalau pembohong ya selalu menjadi pembohong. Yang pertama aku belum nangkap, maksudnya yang eksperimental gimana ya? Untuk eksperimental itu maksudnya gimana ya? Gimana juru bicara dari GrabFood apa bisa berbicara? Ya, oke. Oh ya, silakan. Iya, jadi ya sulit ya untuk ngebahasan itu. Jadi yang dimaksud sebagai eksperimental tadi ya bentuk kayak tadi Sosi mengandaikan gitu loh. Bukan eksperimental dalam artian kita berbicara dalam riset lab ya, tapi eksperimental dalam bentuk mengandaikan gitu. Pengandaian, kayak prior knowledge begitu, kayak asumsi bahwa Fredrik pembohong gitu maksudnya. Bagaimana? Ya enggak, maksudnya tadi kayak mengandaikan, misalnya tadi ngambil contohnya Mas Sosi, Fredrik tiba-tiba datang dalam keadaan baju dan celana yang basah, terus kemudian ditanya kan sama Sosi, apa yang terjadi, terus katanya ini habis kehujanan, terus kemudian Sosi mengandaikan di sana kalau ternyata Fredrik itu memang punya sifat membohong dan sebagainya. Itu kan suatu bentuk dari mengandaikan, dan itu kalau di dalam apa sih istilahnya itu, di dalam ranah sains itu bukan basis evidence, karena dia tidak berkaitan langsung dengan fenomena yang terjadi. Iya. Nah itu apakah hal yang seperti itu eksperimental yang tadi, yang dimaksud eksperimental tadi itu reliable di sana? Tadi aku seingatku bilang itu gak relevan sih untuk masuk ke
ke likelihood. Pertama itu nggak relevan untuk masuk ke likelihood, tapi masih mungkin dimasukkan ke dalam prior probability. Prior probability, tapi bukan prior probability untuk yang hujan, karena dia kan justru kontra dengan tesis hujan kan. Nah, kontra dengan tesis hujan toh. Pengandaian bahwa Frederick pembohong, atau anggaplah ada testimoni dari siapapun Frederick ini pembohong, itu kan kontra dengan tesis hujan. Jadi kalau dalam tesis hujan prior probability-nya itu kan tentang hujan, ya kan, bukan tentang apakah Frederick pembohong atau enggak. Jadi kalaupun masuk nantinya itu ke tesis bahwa Frederick pembohong, bahwa dalam peristiwa itu Frederick bohong begitu, dia nggak kehujanan, tapi bisa keringetan atau apapun begitu. Masuknya ke prior probability itu di tesis yang kedua, di hipotesis yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama yang menjadi nilai dari probabilitas priornya itu terkait dengan hujan, terkait dengan terkait dengan hujan, karena terkait dengan hujan, betul. Probabilitas priornya terkait dengan hujan itu bisa diperoleh dari kalau yang informatif mungkin bisa dari data statistik atau dari testimoni para ahli dan semacamnya. Itu sih. Kalau pengandaian bohong itu nggak masuk. Sorry ya Fik, motong dulu ya. Untuk yang pertama dulu, kita bahas yang pertama dulu. Kan kalaupun mau diuji untuk seperti itu kan harus ada kesamaan di sana, Fik. Masalahnya fenomena hujan dan kebasahan tadi itu nggak ada hal yang bisa menjembatani dengan Frederick itu pembohong, dan itu nggak bisa dikomparasi ataupun diuji sama sekali di sana. Nah, makanya dalam hipotesis pertama dia itu nggak masuk, dalam kaitannya dengan hujan itu nggak masuk pengandaian Frederick pembohong, nggak bisa artinya nggak relevan itu loh untuk dijadikan pertimbangan dalam mengupdate tingkat keyakinan kita. Itu yang pertama, tapi dia masih mungkin dipertimbangkan dalam hipotesis yang lain yang menentang atau yang kontra dengan hipotesis pertama, bahwa dia Frederick memang mengalami apa yang dia katakan begitu, benar-benar kehujanan. Kok aku malah sepakat, malah nggak bisa sama sekali, Vic? Soalnya kalau di sama sekali ini artinya dia tetap ngasih berapapun nilainya, dia tetap ngasih penguat gitu loh untuk menentukan untuk probabilitas prior Frederick berbohong begitu. Jadi kalau begini, saya tulis coba ya. Anggaplah di sini itu bohong gitu ya. Bohong ini maksudnya nggak kehujanan, kontra kehujanan, bisa apapun lah ya, bisa apapun. Maka hipotesis bohong prior knowledge bahwa atau testimoni bahwa Frederick pembohong ini jadi relevan dengan hipotesis bohong dengan untuk menentukan probabilitas posterior dari tingkat kebohongan Frederick dalam kasus itu. Seberapa sering Frederick bohong, kepada siapa saja Frederick bohong. Nah, itu jadi relevan di sini di sini nih, kali P bohong. Itu. Apakah bohong atau enggak kan itu nanti tetap bisa bukan satu hal yang nggak bisa diuji, tetap bisa dia nanti bisa diuji dengan apapun lah untuk membuktikan Frederick bohong atau enggak kan. Tapi kita punya prior knowledge nih bahwa Frederick sering bohong, beli tahu bakso di Selasar gak bayar dan seterusnya gitu. Nah, itu akan turut mengupdate hasil ini nanti. Begitu ininya tinggi, probabilitas priornya tinggi, maka
mengupdate ini malah, dan di sini akan turun nilainya. Sorry, bukannya di sana malah berbahaya ya dalam bentuk pengujian, karena di sana sudah ada memberikan judgement di awal dan sudah berat di awal, sudah memberikan penilaian bahwa si subjek atau si yang dirujuk ini dia pembohong. Loh, itu kan bukan sekedar judgement yang tidak berdasar kalau dalam contohnya Sosi tadi tapi dia ada apa ya, jadi bukan sesuatu yang sepenuhnya subjektif gitu loh. Jadi ada pengalaman banyak orang bergaul dengan si Fredrik, ada testimoni dari orang yang terpercaya gitu misalnya, dan itu bukan sesuatu yang satu prasangka subjektif kayak misalnya, aku gak suka nih sama Momo gitu, enggak, bukan kayak gitu, tapi memang faktual terjadi begitu berulang kali sama, dan ini statusnya sama kayak frekuensi hujan nanti, sama kayak ini di sini. Apakah dengan mengetahui bahwa selama 1 bulan terakhir atau selama seminggu terakhir di Jogja ini frekuensi hujan meningkat, itu suatu yang salah untuk dimasukkan di pertimbangan ini kan? Enggak, dia justru menjadi prior knowledge kita bahwa selama seminggu terakhir ini memang sering hujan dan kemungkinan tadi malam itu juga hujan begitu. Oke. Berarti hanya terbatas pada di situ ya? Gitu sih. Tapi ini kalau contohnya tadi seperti yang Sosi ya, maksudnya pengandaian Fredrik bohong itu bukan sesuatu yang yang muncul karena prasangka subjektif semata kayak melihat gayanya Fredrik yang gaya preman gitu, terus tanpa baru misalnya aku nih pertama kali ketemu Fredrik, gak punya pengalaman awal sebelumnya, terus melihat gayanya Fredrik gaya preman, terus seterusnya, terus kemudian saya ngecap pembohong, itu gak bisa masuk karena itu kan bukan prior knowledge yang bisa dijustifikasi toh, maksudnya dia hanya sekedar prasangka aja, bukan. Iya, benar. Oke. Terus kalau untuk yang kedua, Fik, mungkin? Yang kedua, mana yang kedua? Apakah konsisten? Nah, ini konsistensi antara apa dengan apa maksudnya? Iya, kalau tadi misalnya ditemukan katakanlah hari ini Jogja hujan. Kemarin 2 hari lalu Jogja hujan, terus kemudian sehari lalu Jogja hujan, terus ternyata hari ini ditemukan basah. Apakah bentuk konsistensi karena dia berulang secara 2 kali itu hujan dan basah, apakah itu menjadi necessary condition di sana untuk memvalidasi bahwa kemungkinan hari ini hujan? Tidak sampai necessary juga sih kayaknya, tapi itu akan tingkat frekuensi. Kalau kita pakai skema yang ini ya, kan tadi ada 2 ya untuk menentukan prior probability-mu. Prior probability kan ada 2 nih. Kalau kita pakai ini, jadi pengetahuan statistik tentang hujan 10 terakhir ini itu sangat berpengaruh ke hasil nanti probabilitas posteriornya. Tapi kan ini cukup banyak ditentang penggunaan penentuan nilai prior dengan mengacu pada data-data sebelumnya begitu, itu banyak ditentang karena itu akan menyebabkan mungkin regresi tak terbatas begitu, sampai kemana sih ujungnya ini begitu, ujungnya statistik itu. Akhirnya ada solusi ini kan, ngasih nilai yang sama untuk semua pH dari hipotesis yang mungkin begitu. Itu. Tapi makanya nggak sampai niscaya begitu, dia bisa diganti dengan nilai yang lain. Bahkan kalau di si Jeffrey tadi ini kan dia nggak memperhitungkan data statistik sebelumnya, tapi memperhitungkan kesederhanaannya. Probabilitas hujan dan probabilitas disiram itu mana sih yang lebih sederhana gitu misalnya. Berdasarkan prior knowledge misalnya, bahwa kayaknya nggak mungkin deh istri saya
sempat untuk menyiram halaman sebelum berangkat kerja misalnya. Nah ini kan berarti kalau misalnya kita mempostulatkan disiram, itu kita perlu mempostulatkan sesuatu yang baru. Entah misalnya ada tetangga yang tiba-tiba baik menyiram halaman begitu. Nah ini kan tetangga yang belum akrab tiba-tiba menyiram halaman kita itu kan sesuatu yang secara mempertimbangkan pengetahuan kita sebelumnya tentang kondisi lingkungan kita itu kan sesuatu yang baru begitu. Nah, dalam prinsip kesederhanaan kita mempostulatkan sesuatu yang baru yang nggak biasa itu turut meningkatkan tingkat kompleksitas. Kalau tujuannya memang di variatif masih masuk sih. Tapi kalau untuk tadi ya, semisal itu dijadikan bentuk uji kondisi, kayaknya iya agak bermasalah di sana. Yang mana Mu? Yang tadi kayak bentuk konsistensi tadi. Atau bahasanya apa sih kalau di dalam ini? Frekuentis, maksudnya itu asumsi frekuentis nggak sih? Asumsi seberapa sering peristiwa ini terjadi? Seberapa banyak misalnya hipotesis orang kita punya bukti ada simptom, ada hasil tes, terus kita memunculkan hipotesis bahwa orang ini terkena penyakit TBC misalnya. Nah itu kan nanti probabilitas priornya berarti itu kan terkait dengan kemungkinan terkenanya TBC tanpa ada bukti apapun, tanpa kita mempertimbangkan bahwa orang ini punya simptom tertentu dan tesnya positif. Seberapa tinggi sih kemungkinannya begitu, probabilitasnya, dan di situ bisa ngacu ke prevalensi kan kalau dalam penyakit. Iya. Iya, sebatas temuan variatif kan berarti. Oke, thank you Vic. Oke, luar biasa ya, GrabFood cukup kritis ternyata ini diskusi di sana. Oke teman-teman, karena sudah jam 9.10, jadi kita berencana tutup jam 20.45. Saya rasa sudah cukup ya, Vic. Apakah mau dilanjutkan lagi? Apa ada yang kurang ingin dijelaskan tambahan? Nggak ada sih. Oke. Cuman kalau nggak ada, nanti paling aku pengen diskusi soal ini sih, soal pengen baca-baca soal ini lagi, soal sejauh mana sih intuisi itu bisa menjustifikasi pengetahuan atau klaim kita begitu, dan sejauh mana dia juga bisa merespon kritik-kritik terhadap keandalan intuisi itu paling soal. Itu sangat bermanfaat sekali sih. Kayak aku juga suka ngomongin at some point kan pasti ada nabrak problem ini kan simplicitas disagreement di teori ini, dan kalau saya dapat banget sih tadi. Oke, teman-teman, makasih banyak atas kehadirannya. Makasih banyak Taufik sudah ngasih penjelasan yang sangat clear dan memberikan peta teori tentang Bayesian dan simplicitas ini. Teman-teman, makasih banyak semuanya buat teman-teman yang sudah datang. Besok kita masih lagi hari terakhir. Kita besok mulai 3:30 bersama Bung Albert Wijaya. Kita ngomongin gimana menjembatani epistemologi dan metafisika. Terus malamnya bersama Bung Ahnaf kita ngomongin ketidakmungkinan universalisme logis. Kayaknya itu kritik atas ke Bung Martin, jadi masih bakal menarik dua-duanya. Oke, teman-teman, makasih banyak. Sampai ketemu besok. Oke, terima kasih semuanya udah datang dan meramaikan diskusi. Thank you, Vic.